Dari tadi kulitku begini bentusannya, setelah 3 hari pakai satu produk doang, kulitku langsung menjadi mulus lagi seperti ini. Bener-bener cuman setelah 3 kali pakai produk ini dan kulitku langsung berubah. Hai guys, welcome to my channel. Nama aku Christina. Jadi di video hari ini berbeda dengan yang lain. Biasanya aku kalau bikin video cuman mention produk-produk skincare yang aku pakai. Kali ini aku bakal praktekin ke kalian. I'm going to show you guys my updated skincare routine. All the products that I'm using is amazingly bagus banget. Kalau misalnya kalian follow Instagram aku, sekitar 2 minggu lalu aku share ke kalian di Instastory aku bahwa aku lagi mengalami beruntusan yang cukup parah tiba-tiba. Padahal tadinya kulitku bagus banget. And out of nowhere beruntusannya muncul seperti ini. Dia lumayan banyak di bagian jidat dan juga di daerah pipi aku sini ada beberapa beruntusan. Tapi kalian tahu, dari tadi kulitku begini beruntusannya, setelah 3 hari pakai satu produk doang, kulitku langsung menjadi mulus lagi seperti ini. Bener-bener cuman setelah 3 kali pakai produk ini dan kulitku langsung berubah. And in today's video, I'm going to share you guys semua produk yang aku pakai ketika aku mengalami beruntusan parah seperti ini. Dan dalam 3 hari menjadi seperti ini hanya menggunakan satu produk. Dan ini gak ada tipu-tipu, aku bahkan mendokumentasikan proses penyembuhan kulit beruntusan aku ini di Instastory aku @Christina_Immanuel. Ada di highlights aku, kalian boleh langsung cek aja highlights aku yang ini. Judulnya bener-bener semuanya asli, nyata, nggak ada bohong-bohong sama sekali. Jadi yuk tanpa lama-lama lagi, let's jump right into the video. Oke, jadi pertama-tama untuk skincare rutin aku, of course kita semua harus cuci muka kita. Sehari aku maksimal cuci muka itu 2 kali, dan aku selalu pakai cleanser yang gentle, yang nggak bikin kulit aku kering, iritasi, yang nggak bikin kulit aku breakout, yang paling penting nggak bikin kulit aku jerawatan. Di sini aku udah cuci muka aku dan aku udah keringin juga. Ini bahkan udah agak lama keringnya, makanya aku harus cepet-cepet skincarean, takut kulitnya menjadi kering banget. Tapi untuk sabun cuci mukanya, untuk cleansernya aku selalu pakai my all time favorite cleanser, which is Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Aku malas ambil sabun cuci mukanya ada di kamar mandi aku, jadi aku bakal taruh aja foto Cetaphil Gentle Skin Cleanser di sini. This is the cleanser, my holy grail cleanser, and I will never change to another cleanser karena ini bener-bener bagus banget. Gak endorse, I wish aku di endorse, tapi ini sama sekali gak di endorse. Ini bagus banget, it doesn't break me out, gak bikin aku jerawatan sama sekali, gak bikin kulit aku kering sama sekali. Ketika aku pakai benzoat dulu, ketika aku minum obat rakutan dulu, aku selalu pakai cleanser ini. Cleanser ini adalah cleanser yang menemani perjuangan jerawat aku selama 5-6 tahun dulu. Dari yang tadinya kulit aku jerawatan parah seperti ini sampai menjadi mulus seperti ini, cleanser ini selalu menemani kulit aku. Jadi I just really love this cleanser. Oke, moving on to the next step. Belakangan ini tuh aku lagi sering banget pakai sheet mask. Dan untuk sheet mask yang aku pakai ini lucu banget sheet masknya. Jadi ini tuh sheet mask dari merek Dear Me Beauty. Harusnya kalian tahu, Dear Me Beauty adalah brand lokal yang terkenal sama makeup mereka. Tapi belakangan ini mereka mulai produce skincare products, and honestly review-review aku denger tentang produk-produk mereka bagus. Dan kali ini aku lagi pakein sheet mask mereka belakangan ini in collaboration with KFC. Look at the packaging, is super duper cute. Oke, aku bakal jelasin tentang produk ini sambil aku skincare, sambil aku pakai sheet masknya karena kulit aku udah kering banget. Jadi aku bakal langsung buka dulu. Ya, jadi seperti sheet mask pada umumnya, kalian tinggal robek dulu. Terus ini produknya di dalam begini. Kalau dalamnya tuh basah berarti dia banyak banget essence-nya. Sheet mask is basically an essence, tapi dia dalam bentuk sheet mask gitu, in a packaging. Dan ini aku nggak taruh kulkas tapi udah dingin banget. Wow, so cute, ada gambar KFC-nya. Oke, I assume yang ada gambar KFC itu harusnya di depan. Dia juga ada logo kayak Dear Me Beauty X KFC gitu di bawahnya. Oke, aku bakal cepet-cepet langsung pakai dulu ya. Wow, so cool. Aduh, lupa ikat rambut, ratain dulu, tempel-tempel gitu. Wow. Kalau kalian tahu aku dan kalian ikutin YouTube aku dari dulu, kalian harusnya tahu aku sama sekali nggak pernah pakai sheet mask dulu karena I don't understand what's the use of sheet mask. Kayak menurutku itu semua cuma marketing. Tapi semenjak aku pakai sheet mask ternyata memang ada benefit dari menggunakan sheet mask. Which is menurutku benefit yang dikasih sheet mask paling bagus ke kulit kita itu adalah hydration. I really like it sih, it's so nice. Kayak kualitas sheet masknya juga bagus banget. Di sini tulisannya itu leave it on for 15 until 20 minutes. Tapi aku nggak mau sampai dia kering karena aku tahu untuk sheet mask never use it until it gets dry on your skin, karena sebenarnya sheet mask itu acts as an essence, dan kalau misalnya produknya sampai kering berarti itu produknya kayak evaporate gitu, bukan masuk ke kulit kita. Intinya kalau pakai sheet mask tuh jangan pakai sampai dia benar-benar kering. Jadi sana aku cuma bakal leave it until 15 minutes. I'm going to set a timer. Hey Siri, set timer for 15 minutes. Okay, your timer is set for 15 minutes.
Oke, karena kita nggak ngapa-ngapain, ini aku cuma nunggu doang. Jadi aku bakal jelasin tentang sheet masknya ini. Jadi nama sheet masknya itu adalah Hydrating Primer Sheet Mask. Kandungan utamanya itu dia ada 2% niacinamide, glycerin, and allantoin. Berarti active ingredients di sheet mask ini itu adalah niacinamide sebesar 2%. Which kalau kalian tahu sheet mask itu bagus banget untuk mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, evening out uneven skin tone, brightening uneven skin tone. Terus selain niacinamide kan dia juga ada kandungan glycerin, dimana glycerin itu bagus banget untuk hydrate kulit kita. Glycerin itu juga termasuk humectants, dimana humectants itu adalah kandungan yang fungsinya untuk attract water molecules dari surrounding kita, menarik molekul-molekul air dari sekeliling kita untuk menghidrasi kulit kita. That's what humectants do, dan glycerin itu adalah salah satunya. That's why kebanyakan produk skincare itu pasti ada kandungan glycerin. Lalu selain itu dia juga ada kandungan allantoin, which allantoin itu bagus banget untuk calms redness, soothes redness, calms irritation. Maaf ya aku berani terus karena ini turun-turun terus sheet masknya, soalnya aku sambil ngomong. Tapi ya intinya allantoin tuh bagus banget untuk kalian yang kulitnya lagi iritasi, sensitif, dan banyak kemerahan. Jadi pada intinya sheet mask ini tuh sebenarnya bisa mencerahkan plus menghaluskan kulit. Dan dia juga klaim kalau dia bisa nyamarin pori-pori dalam 15 menit. Tapi kalau menurutku nggak ada skincare yang bisa ilangin pori-pori ya. Cuman dia kan bilangnya nyamarin. Jadi maybe it's true, but honestly aku nggak merasakan itu sih. Yang aku rasain tuh dia bener-bener kayak hydrates my skin, calm my skin, soothes my skin. Setelah pakai ini tuh kulit kayak kerasa adem, nggak perih, nggak merah-merah, nggak dry sama sekali. Dan kalau untuk efek mencerahkannya, menurutku nggak ada satupun produk yang bisa mencerahkan secara instan. Jadi aku yakin mungkin dia bisa mencerahkan, tapi menurutku itu pasti butuh waktu dan harus konsisten rutin pakai sheet mask ini. Jadi kalau misalnya untuk efek mencerahkan mungkin agak lama dan butuh beberapa waktu baru kelihatan efeknya. Tapi kalau untuk kalian yang kulitnya kering, dehydrated ataupun oily skin tapi dehydrated, I highly recommend sheet mask ini karena aku benar-benar merasakan efek hidrasinya. Untuk kalian yang kulitnya sensitif, I highly recommend ini. Dan sheet mask ini juga claims kalau misalnya kita pakai sheet mask secara rutin itu bisa memperkuat skin barrier kita. Dan menurutku itu bisa-bisa aja karena kandungannya memang bagus untuk memperkuat skin barrier. Dia itu juga disebut sebagai primer sheet mask karena sheet mask itu tuh gabungan dari primer, moisturizer, and sheet mask. Jadi combination of 3 products in one. Oke, jadi ini udah 15 menit aku pakai sheet masknya. I'm going to take it off. Wow, so glowy. Dan biasanya aku suka peres gitu, peres sheet masknya. Take all the essence biar nggak rugi. Wow, ini kebanyakan sih kayaknya. Tangan biar lembut. Aku tap aja deh, tap sampai dia kering. Ini sebenarnya this is not a good idea for not tying my hair. Kalau misalkan pakai skincare sheet mask, please tie your hair. Kulitku terasa super soft and moisturized. I really like it. By the way, sheet mask ini itu aman untuk semua jenis kulit. Even kalau kalian lagi hamil atau lagi menyusui, ibu hamil, ibu menyusui itu boleh pakai sheet mask ini. It is safe, dia nggak ada kandungan-kandungan aneh. Oke, ini kulitnya udah kering dan it feels super soft, super plump. Bener-bener kayak kerasa super moisturized. Seandainya kalian bisa pegang wajah aku, feel super smooth and super moisturized banget sih. Oke, moving on to the next step. Ini adalah step yang ketiga dalam skincare rutin aku dan step yang selalu aku pakai pagi dan malam setiap hari, gak pernah skip. And it is my moisturizer step. This is my all time favorite moisturizer, my holy grail moisturizer dari dulu aku jerawatan, pas aku pakai benzolat, pas aku minum obat rawatan. Ini tuh sama kayak cleanser aku, dia selalu menemani aku di saat-saat itu. Aku suka banget, dia nggak bikin aku jerawatan, teksturnya enak banget, moisturizingnya bangetan, dan dia nggak leave oily, dewy skin look di wajah aku karena kan kulit aku oily and acne prone skin. Dan aku benci banget kalau skincare leave a dewy, wet look di wajah aku karena pasti terakhir throughout the day, at the end of the day kulitnya tuh pasti kayak berminyak banget, kayak grease ball gitu. Jadi aku bener-bener gak suka sama pelembab yang meninggalkan atau skincare produk apapun yang meninggalkan dewy, wet look di wajah aku. Dan ini hasil akhirnya itu adalah matte. Dalamnya tuh dia kayak gini putih. Dan kalau misalkan kalian tahu brand CeraVe itu sangat amat terkenal, terutama untuk cleanser dan moisturizer mereka yang ini. Ini aku pakai aja dikit karena tadi aku udah pakai sheet mask yang melembabkan dan menghidrasi. Aku nggak bakal pakai moisturizer ini banyak. Biasanya aku pakai lumayan banyak, tapi kali ini aku pakai tipis-tipis saja karena tetap walaupun menghidrasi dan melembabkan kulit itu sangat penting, tapi overdoing it is not good. Jadi still do everything in moderation. Kalau misalkan kalian udah ikutin aku dari lama, kalian pasti tahu bahwa moisturizer ini adalah moisturizer yang selalu menemani aku dari video pertama aku. Dia memang teksturnya thick, tapi walaupun aku oily skin, dia nggak feel heavy banget sih karena dia langsung nyerap gitu. Jangan pakai tebal-tebal, nanti malah kelembab
kecapean, overly moist malah bikin jerawatan atau buntusan juga. Jadi everything selalu enough aja, sesuaiin aja. Tuh, udah dia langsung nyerap cepet banget nyerapnya. Tapi biasanya setelah aku pakai pelembab, aku selalu kayak tunggu 1 menit sampai 2 menit buat produk itu bener-bener nyerap. Oke, lanjut langsung moving on to the next step. Dan ini adalah last step skincare rutin aku kalau di pagi hari, which is sunscreen. Tada! This is the sunscreen that I have been using. It's the same brand sama sheet masknya tadi. Ini adalah sunstick dari brand Dear Me Beauty in collaboration with KFC. Jadi Dear Me Beauty X KFC. Dan packagingnya juga sama, warnanya merah putih gitu, dan ada wajahnya KFC ini, logo KFC. And guys, let me tell you, sunscreen ini bagus banget. This sunscreen is so amazing, bener-bener bagus banget, aku nggak bohong. Ini adalah pertama kalinya aku pakai produk sunstick dan I am crazily in love with sunstick. Kayak mulai sekarang aku mau pakai sunstick aja. Super gampang, travel friendly, pakainya gampang banget, nggak perlu bikin tangan kotor. Bener-bener tinggal oles-oles doang. Ya ampun guys, I really love sunstick. Oh my god, ini kayak agak hancur gitu, maaf ya guys. Tapi aku bener-bener suka banget. Ini aku bakal pakai ya sambil jelasin. Tuh, jadi kalian tuh pakainya gampang banget, tinggal diusap-usap tipis-tipis. Aku sih cuma one layer ya. Dan ini sunsticknya itu dia SPF 50 plus PA+++++, ada 4+. Kalau yang tadi sheet masknya itu gabungan dari primer, moisturizer, sama sheet mask. Kalau yang sunstick ini itu gabungan dari primer, skincare, and sunscreen. Dan setelah pakai itu kayak nggak kerasa pakai apa-apa saking lightweightnya. Super duper lightweight, bener-bener lightweight banget. Jadi sunstick ini tuh gabungan dari mineral sama chemical sunscreen, gabungan antara physical dan chemical sunscreen. Which kalau kalian tahu, aku tuh kurang suka sama chemical sunscreen, tapi ternyata ini bagus banget. Hybrid sunscreen ternyata bagus banget. Dan so far aku udah pakai ini selama semingguan, it doesn't break me out at all. Sama sekali nggak bikin kulit aku jerawatan. Jadi so far aku bisa bilang it is safe for acne prone skin. Tapi kan baru pakai seminggu, jadi aku belum bisa yakin 100%. Tapi so far di kulit aku cocok banget sih. Aku suka banget, aplikatornya enak, gampang dibawa kemana-mana. Mau apply sunscreen throughout the day juga gampang banget, tinggal taruh tas dan dioles-oles aja kalau mau pakai. Dan karena namanya itu adalah primer sunstick, dia juga act as a primer makeup kita. Jadi setiap kali aku pakai sunscreen ini, terus aku pakai makeupnya selalu glides on super smoothly. Makeupnya kayak nyatu ke kulit, nyerap ke kulit gitu loh, bagus. Kandungannya juga bagus. Mungkin dia nggak bikin breakout karena dia kandungannya juga bagus sih. Dia ada kandungan vitamin E, dimana vitamin itu membantu untuk boost kulit kita untuk defense dari environmental stressor, polusi gitu-gitu untuk masuk ke kulit. Terus dia juga ada kandungan squalane, dimana squalane itu bagus banget untuk mempertahankan skin barrier kita, mempertahankan kelembapan kulit kita, dan support skin barrier kita biar skin barrier kita lebih sehat, lebih kuat, jadi nggak gampang jerawatan. Dan terakhir dia ada kandungan yang aku sendiri belum pernah dengar, yaitu alpha bisabolol. It's quite weird, tapi it claims to soothe skin. Jadi kandungan ini katanya bisa untuk soothe our irritated skin. Dan sunstick ini juga claims bahwa dia bisa untuk all skin types. It is non-comedogenic, which is very good. Berarti kemungkinan besar dia nggak bakal bikin pori-pori kalian tersumbat. Justru acne prone skin bisa pakai sunstick ini karena dia non-comedogenic. Tapi menurutku, once again, just for disclaimer, produk yang claim dia itu non-comedogenic nggak berarti 100% dia itu aman dan nggak bakal bikin kalian jerawatan. Masih ada kemungkinan untuk bisa bikin kalian pori-pori tersumbat dan bikin jerawatan, tapi kemungkinannya itu lebih kecil dibanding produk yang lain yang gak ada tulisan non-comedogenic. Kembali lagi, skincare itu cocok-cocokan, jadi harus coba langsung masing-masing. And it claims di belakang botolnya itu it is dermatology tested. Biasanya sih kalau udah dermatology tested itu lebih aman, tapi kembali lagi, semua klaim dari produk itu nggak bisa 100% menjamin gak bakal bikin kalian jerawatan. Harus coba langsung sendiri masing-masing dan lihat perubahannya di kulit kalian. Dan karena dia itu adalah sunscreen, walaupun namanya sunstick, tetaplah dia sunscreen, dimana fungsinya itu adalah dia melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Dan dia itu nggak cuma lindungi kulit kita dari UVA atau UVB, tapi dia lindungi dari keduanya. Jadi aman, kalian nggak perlu worry about anything in this sunscreen. Yang penting kalian cocok sama sunscreen ini. And honestly, I highly recommend sunscreen ini untuk semua jenis kulit. Semua produk Dear Me Beauty X collaboration with KFC itu aman untuk bumil dan busui. Jadi harusnya even lebih aman untuk kulit yang sensitif and acne prone skin. Produk Dear Me Beauty X KFC itu udah launch di tanggal 20. Semoga produknya masih ada dan cobain salah satu dari produk ini. Aku paling rekomend sunsticknya sih, bener-bener bagus banget, terutama untuk kalian yang suka dandan tapi nggak mau pakai primer, karena sunstick ini bisa act as a primer makeup juga, sekalian protect kulit kalian dari matahari. Ya, I just really love it sih. It's 9 out of 10 for me. Oke, ini kan aku udah ngomongin tentang skincare rutin aku di pagi hari. Kalau di malam hari, of course aku nggak pakai dong sunstick. Aku nggak pakai sunscreen di malam hari. Jadi kalau di malam hari, ini adalah produk yang aku mau mention. Produk utama dalam video ini adalah produk yang bakal aku mention setelah ini. Dimana produk ini adalah satu-satunya produk yang menghilangkan beruntusan aku dalam 3 hari. Hanya dalam 3 kali pakai. Dan produknya itu adalah CeraVe Healing Ointment. Yes, dari brand yang sama seperti moisturizer aku, tapi dia produk yang berbeda. Kalau yang tadi itu
itu adalah pelembab, yang ini itu adalah ointment. Kalau misalnya kalian nggak tahu ointment itu apa, ointment itu mirip-mirip seperti Vaseline. Harusnya kalian tahu lah ya, Vaseline kan terkenal banget yang bisa kita pakai buat bibir, untuk melembabkan bibir, untuk kulit-kulit kering, dimana teksturnya itu tebal. Nah, produknya itu 11-12 sama Vaseline. Bedanya apa? Bedanya CeraVe Healing Ointment ini teksturnya lebih ringan, walaupun dia tetap tebal. Nih, aku bakal kasih ke kalian teksturnya. Ini boleh juga dipakai untuk semua bagian kulit kalian yang kering. Teksturnya tuh dia kayak gini, super thick, dan kalau mau pakai tinggal pencet, tinggal squeeze, dan kita keluarin produknya. Dia nggak putih banget, tapi dia juga nggak clear. Ini aku bakal pakai di bibir. Nah, di sini aku bakal jelasin secara singkat kenapa CeraVe Healing Ointment itu bisa menghilangkan beruntusan aku. Jadi biar kalian tuh juga waspada kalau mau pakai produk ini, karena nggak semua tipe beruntusan bisa sembuh menggunakan produk ini. Jadi pada intinya kulit aku itu bisa mengalami yang namanya beruntusan karena kulit aku itu skin barrier-nya rusak. Dimana kalau skin barrier kita itu rusak, kulit kita itu biasanya mengalami yang namanya dehidrasi. Kayak dalamnya rasanya kulitnya kering banget, ketarik banget, padahal luarnya berminyak banget. Dan biasanya kalau kulit kita nggak ditangani, nggak disembuhin, kita nggak mencoba untuk heal skin barrier kita secepat mungkin, biasanya kulit kita bakal makin parah. Dan itu yang aku alamin, beruntusan aku makin parah, bahkan sampai numbuh jerawat-jerawat besar. Aku ada fotonya, aku ada buktinya, semua yang aku ngomong tuh bener, gak bohong. Ini adalah kulitku ketika skin barrier baru rusak, beruntusannya belum terlalu kelihatan, belum terlalu parah, lalu mulai parah beruntusannya, lalu sampai muncul jerawat-jerawat di pipi kiri kanan, sampai akhirnya mulai muncul jerawat batu. Itu semua hanya karena skin barrier aku rusak. Makanya di video hari ini aku mau kasih tahu kalian betapa pentingnya untuk memiliki skin barrier yang sehat dan kuat. Dan untuk memiliki skin barrier yang sehat dan kuat, kalian harus sering-sering melembabkan kulit kalian dan jangan pernah over exfoliating. Aku bisa skin barrier rusak karena aku melakukan yang namanya over exfoliating. Terus aku udah sembuh, nggak over exfoliate lagi. Tapi beberapa minggu lalu aku nggak sengaja over exfoliating lagi, dimana aku menggunakan satu produk exfoliating kebanyakan. Kalau yang dulu aku tuh pakainya keseringan, setiap hari aku pakai dan kandungan exfoliatingnya itu tinggi, ada 7% AHA. Kalau yang kemarin aku pakai produk yang sama, sebenarnya produknya cocok banget di kulit aku. Produknya bagus banget, it works amazingly on my skin, bagus banget untuk meratakan tekstur kulit aku, whiteheads aku hilang banget pakai itu. Tapi beberapa minggu lalu ketika aku mencoba untuk memakai produknya lagi, aku pakai produknya kebanyakan. Dan aku harusnya kan pakai di kapas, aku tuang, terus aku tap-tapnya cepet kan, kayak cuman gini-gini, terus gini-gini, gini-gini. Dan aku tap-tap ke kulitnya tuh lama, kayak 10 detik, 10 detik, 10 detik. Abis itu kulit aku bener-bener langsung perih banget dan besokannya langsung muncul beruntusan seperti di foto ini yang ada di awal video ini. Bener-bener tiba-tiba besokannya langsung muncul beruntusan. Cuman gara-gara aku pakai produk exfoliating yang sebenarnya kulit aku cocok banget, dia nggak bikin aku jerawatan, tapi cara aku pakai itu salah. Dan produknya itu adalah Cosrx HA 7% Whitehead Power Liquid ini. Jadi makanya aku juga mau nekenin di video ini bahwa jangan pernah over exfoliating, jangan pernah pakai produk yang kandungan exfoliatingnya itu tinggi setiap hari, jangan keseringan, jangan kebanyakan taruh produknya, dan jangan kelamaan nempelin produknya ke kulit. Nah, setelah aku udah mengalami beruntusan itu tiba-tiba, aku nggak kaget karena aku udah pernah mengalaminya dulu, dan aku udah pernah bikin videonya di video aku yang ini. Dulu aku pernah mengalami hal yang sama juga. Bahkan di video ini aku mendokumentasikan aku pakai produk ini selama seminggu, dan dalam seminggu beruntusannya langsung hilang. Dan inilah perbedaan before and afternya. Yang kiri itu before-nya dan yang kanan itu adalah afternya. Kalian bisa lihat ini di jidatku banyak banget beruntusan. Ini tuh banyak whiteheads, dan setelah 1 minggu bener-bener mendingan banget. Whiteheadsnya berkurang, secara tekstur juga jauh lebih mendingan, lebih smooth beruntusannya. Tapi kali ini lebih cepat lagi, cuman 3 hari beruntusan yang tadinya begini langsung hilang dan sembuh menjadi seperti ini. Amazing banget, bener-bener holy grail products banget. Dimana aku pakai produk ini setiap malam setelah skincare rutin aku semua selesai. Ini adalah step terakhir dalam skincare rutin aku setelah pelembab, and this is the one product yang akhirnya heal my skin barrier dan menghilangkan beruntusan aku. Pada intinya untuk lebih detail tentang produk ini, tentang skin barrier, semuanya udah aku jelasin di video aku yang ini dan ini. Jadi please nonton video ini dulu baru kalian beli produk ini. Nah, tapi selain skincare products, selain skincare rutin, aku sebagai perempuan of course harus dong rawat kulit aku biar tetap cerah, tetap wangi. Itu adalah menurutku kewajiban seorang perempuan untuk merawat kulit kalian, gak cuma kulit wajah tapi kulit badan juga. And I always use body care products aku tuh dari Scarlett Whitening. Dia selalu ada di kamar mandi aku. Aku selalu pakai body scrub Mecca, shower scrub Mecca, body lotion Mecca terutama. Semua produknya tuh gak ada yang bau, semuanya wangi banget. Scarlett Whitening tuh menurutku keren banget karena dia sampai pakai bintang iklannya itu adalah Song Joong Ki, yaitu artis Korea yang menurutku bayarannya tuh pasti mahal banget, hebat, dan aku suka banget
banget sama semua body care products mereka. Gak ada satupun body care products mereka yang bau menurutku. Dan tujuan utama produk-produk mereka kan adalah untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Terus sekarang mereka baru keluarin varian terbaru mereka, yaitu varian Cosme. Aku bisa bilang ini adalah varian terwangi yang pernah aku coba dari semua varian Scarlett Whitening. Aku beneran udah pernah coba semua body care productsnya Scarlett Whitening, dan ini adalah yang paling wangi. Terutama body scrubnya yang varian Coffee itu bener-bener enak banget. Sampai saking wanginya tuh aku pengen makan. Abis mandi semua orang pasti langsung bilang kayak aku wangi banget, hebat banget. Semua body scrub, shower scrub wanginya tahan seharian. Walaupun dia ada banyak varian lain yang juga wangi-wangi banget. Ada varian mango, cucumber, dan pomegranate untuk shower scrubnya. Dan untuk body scrubnya dia ada romansa, pomegranate, coffee. Terus untuk body lotionnya dia ada Jolie, Freshie, dan itu semua udah pernah aku coba. Bahkan yang body lotion romansa yang warna putih yang original aja aku udah pernah coba semuanya. Kalau untuk shower scrubnya Scarlett Whitening yang coffee ini, dia memang ada scrubnya, tapi scrubnya itu super kecil dan super lembut, jadi nggak bakal bikin kulit kalian iritasi. Sama kayak body scrubnya, aku belum pernah sekalipun iritasi pakai produk Scarlett Whitening. Jadi kandungannya semuanya menurutku aman, even untuk sensitive skin, karena badanku tuh kering banget sebenarnya. Makanya aku selalu pakai body lotion, dan juga body lotionnya aku pakai dari Scarlett Whitening. Aku paling suka yang Jolie dan Freshie. Dua-duanya tuh enak banget wanginya. Wanginya tuh persis kayak parfum mahal. Yang varian Freshie itu wanginya persis kayak Jo Malone, yang English Pear and Fuchsia. Kalau yang varian Jolie wanginya tuh persis kayak parfumnya YSL. So far menurutku semua body care produk Scarlett Whitening bener-bener bagus banget, the best banget. Dan karena dia ada kandungan kayak glutathione, vitamin E, dimana itu bagus banget untuk mencerahkan kulit dan melembabkan kulit, menambahkan elastisitas kulit. Jadi ya memang bisa untuk mencerahkan kulit, tapi hanya kalau kita pakai secara rutin setiap hari, konsisten. Dan yang paling aku suka dari body lotionnya itu saking wanginya, tahan lama banget. Aku tuh udah sekarang nggak pernah pakai perfume lagi, karena kalau aku pakai body lotionnya aja orang tuh udah mikir kayak aku pakai perfume mahal, padahal cuman pakai body lotion lokal yang harganya sangat affordable, cuman 75.000, bahkan sering diskon di Shopee 50.000, 60.000. Jadi menurutku worth it banget buat pakai semua body care products dari Scarlett Whitening. And yeah, I guess that's it for today's video. I'm so sorry, mohon maaf banget kalau video kepanjangan, tapi semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kalau misalnya kalian mengalami buntusan seperti aku, semoga kalian cocok dan sembuh buntusannya pakai CeraVe Healing Ointment. Try Dear Me Beauty punya Sunstick, it's so amazing. And body care productsnya Scarlett Whitening. Bye bye.